Mobil sport Ferrari. Namun sebelum kita masuki bahasan tersebut, seperti biasa kami ingatkan kepada Anda untuk like, subscribe, dan aktifkan juga ikon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik untuk Anda. Mobil Ferrari menjadi sebuah brand ternama dari dulu hingga kini. Produk mobil yang dihasilkan selalu memberikan kepuasan bagi para penggemar mobil mewah. Bagi Anda yang suka memacu adrenalin dengan mobil berkecepatan tinggi, maka mobil Ferrari bisa menjadi pertimbangan pilihan Anda. Dari segi harga, mungkin mobil ini akan terbilang mahal, namun tentunya performa dan kecepatan yang dihasilkan akan sebanding dengan harga dan kualitasnya. Mobil ini selalu menjadi pilihan orang-orang terkemuka di dunia, karena melambangkan kehidupan mewah dan suatu pencapaian dalam hidup. Berikut kami sajikan kepada Anda tentang 10 jenis mobil sport car dari Ferrari. Silahkan simak video ini sampai akhir. 1. Ferrari SF90 Stradale. SF90 dinamai mengacu pada debutnya pada tahun peringatan 90 tahun pembentukan tim balap Alfa Romeo, bekas karya Enzo Ferrari pada tahun 1929, didasarkan pada bak sasis monokok yang dibangun tepat di seberang jalan dari pabrik Ferrari di Maranello, oleh anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Scagliati Coachworks. Sasisnya memiliki desain yang sama sekali baru. Sasis ini menggunakan coran aluminium berongga dan terdiri dari paduan aluminium ringan dan sekat belakang serat karbon. Sasis ini 20% lebih kaku dalam menekuk dan 40% lebih kaku secara torsional daripada bak yang sebanding yang pernah digunakan perusahaan sebelumnya, tetapi tidak lebih berat. Powertrain mobil ini terdiri dari mesin V8 770 bhp twin turbocharged yang didesain ulang dan diperbesar dari keluarga F154. Mesin V8 twin turbocharged 770 bhp yang dipasang di tengah, 3 motor penggerak elektrik sinkron AC, dan baterai lithium-ion 9 kWh, serta beberapa elektronik pengatur daya yang sangat canggih. 2. Ferrari 812 Superfast. Tidak termasuk hypercar seri terbatasnya, Enzo, LaFerrari, dan lain-lain. 812 Superfast adalah mobil jalan raya produksi paling bertenaga yang pernah dibuat oleh Ferrari. Mobil ini memiliki tenaga sebesar 789 bhp, yang secara eksklusif berasal dari mesin V12 6,5 liter. Jika rumor yang beredar dapat dipercaya dan mobil V12 Super Gigaton bermesin depan, all new, berikutnya dari Ferrari, yang akan diluncurkan pada tahun 2020, akan menggunakan turbocharged, hibrida, atau keduanya, maka kita tentu saja harus memberi penghormatan kepada apa yang merupakan karya teknik yang cukup monumental, baik dalam prospek maupun praktiknya. Mesin V12 6496cc, tipe F140G, yang telah dimodifikasi secara besar-besaran ini memiliki cukup banyak bagian dalam yang baru sehingga kita bisa menganggapnya sebagai mesin yang sama sekali berbeda bahkan dengan unit 6262cc F12. Meskipun mesin ini juga bisa ditelusuri kembali ke mesin 5998cc milik Ferrari Enzo. 3. Ferrari Roma. Bagaimana rasanya mengendarai Ferrari Roma? Begitu Anda meluncur dan melaju di hampir semua kecepatan, Roma memberikan kesan pertama yang jauh lebih baik daripada Portofino atau pendahulunya, California, yang pernah ada. Seperti semua Ferrari modern, mobil ini memiliki rasio kemudi langsung yang menambah kecepatan hanya sedikit di luar pusat, dan di sini, seperti pada model perusahaan lainnya, hal itu membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. Namun saat menikung dengan cepat, Roma tidak terlalu berguling dibandingkan Portofino dan jauh lebih lincah secara alami. Dengan kata lain, Roma memiliki respons sasis yang jauh lebih baik yang disesuaikan dengan kemudi cepatnya, dan penanganannya terasa jauh lebih alami, harmonis, dan tajam. Anda dapat menilai dan memproses pengaruh yang Anda rasakan pada roda depan dengan sangat intuitif dan menempatkan mobil dengan penuh percaya diri. Roma juga dikendarai dengan lebih lembut daripada Portofino, tetapi dengan kontrol tubuh yang jauh lebih baik.
Para insinyur Ferrari akan memberitahu Anda bahwa mobil ini sebenarnya menggunakan pegas suspensi coil yang sama dengan Portofino di gandar depan dan pegas yang 10% lebih lembut di bagian belakang. 4. Ferrari Portofino. Kali ini, Ferrari Portofino M yang beruntung menjadi penerima pintu masuk ke jajaran produk Ferrari, yang memiliki mesin V8 yang dipasang di depan namun tidak memiliki atap tetap seperti Ferrari Roma, atau penampilan Roma, yang masih membuat fotografer autocar pingsan tak terkendali. Modifikasi di sini, tampaknya dimaksudkan untuk membuat Portofino menjadi sedikit lebih Romawi. Ferrari mengatakan bahwa mobil ini lebih sporty, ada lebih banyak tenaga, lebih dinamis pada tampilan luarnya, waktu perpindahan gigi yang lebih tajam dari gearbox baru dan posisi ekstra, race, pada pemilih mode mengemudi, yang juga menghadirkan perangkat lunak kontrol sasis yang baru. 5. Ferrari GTC 4 Lusso. Ferrari senang memiliki 4 kursi bermesin depan dalam jajaran produknya. Secara default, mobil ini bermesin V12, tetapi sampai FF tiba, menggantikan 612 Caglietti, yang tidak pernah ada adalah penggerak 4 roda. FF punya, dan GTC 4 Lusso masih memilikinya sekarang, tetapi Lusso juga memiliki kemudi 4 roda, berkat pengembangan sistem yang muncul pada F12 TDF. Sebuah aktuator pada tooling pada suspensi belakang dapat memberikan sedikit penguncian positif atau negatif, untuk meningkatkan kelincahan atau stabilitas. Itu adalah hal mekanis yang paling menonjol dalam serangkaian perubahan yang menurut Ferrari memerlukan perubahan nama secara keseluruhan. FF keluar, GTC 4 Lusso masuk. 6. Ferrari 488 pista. Jika Anda mencentang semua opsi ringan pada formulir pemesanan untuk 360 CS, Anda bisa membuatnya lebih ringan 110 kg dari 360 Modena. Pada saat 458 Speciale, bobotnya turun hingga 90 kg dari mobil standar. 488 pista menawarkan penghematan 90 kg yang tidak dapat diprediksi, sehingga bobotnya menjadi 1.385 kg dengan opsi ringan, atau 1.465 kg seperti yang ditimbang pada mobil uji kami, yang, dengan mempertimbangkan tangki bensin penuh yang dibawanya dan bobot 488 GTB yang kami uji pada tahun 2016, 1.555 kg pada timbangan dengan kondisi jalan yang sama, membuat klaim Ferrari sepenuhnya dapat dipercaya. Bagian bodywork 488 di depan gandar depan telah sepenuhnya didesain ulang untuk pista. Sekarang kap mesin dan bumper depan terbuat dari serat karbon, dan di dalamnya terdapat radiator lateral yang sangat penting untuk pendinginan mesin yang telah dimiringkan ke belakang daripada ke depan, demi meningkatkan efisiensi pendinginan dan performa aerodinamis mobil. 7. Ferrari F8 Tributo. Jadi, apa yang kita miliki? Dibandingkan dengan 488 GTB, F8 Tributo memberikan tambahan 50 bhp dan peningkatan efisiensi aerodinamis sebesar 10%, ditambah lagi dengan bobotnya yang lebih ringan 30 kg, yang kesemuanya memberikan kepercayaan pada klaim bahwa mobil ini lebih cepat dan lincah dari pendahulunya. Anda dapat menghabiskan seluruh ruang dalam ulasan ini hanya untuk membicarakan tentang mesinnya saja, begitulah perubahannya. Berdasarkan unit 3,9 liter twin turbocharge yang digunakan pada 488 pista, mesin V8 F8 Tributo mampu menghasilkan 710 bhp pada 8000 rpm dan 568 lb-ft, peningkatan yang sangat kecil, yaitu 7 lb-ft dari 488 GTB. Pada 3250 rpm. Udara kini disalurkan ke dalam menggunakan pipa intake dari mobil balap 488 Challenge, dengan intake eksternal yang kini ditempatkan di kedua sisi spoiler belakang untuk rute yang lebih pendek ke plenum yang didesain ulang, tersedia dalam warna merah kresek atau serat karbon. 8. Ferrari 488 GTB. Kita mungkin telah memasuki dekade kelima dari Ferrari bermesin V8 bermesin tengah,
Tetapi penumpukan menuju peluncuran 488 GTB didominasi oleh satu perubahan teknis utama, V8 3,9 liter Twin Turbo, yang menghasilkan peningkatan yang cukup besar dalam hal tenaga dan torsi puncak dibandingkan dengan V8 pendahulunya, 458 Italia, yang memiliki V8 yang disedot secara alami seperti setiap model dalam lini model ini yang membentang kembali ke 308 GTB tahun 1975. 488 GTB berlanjut dengan bak aluminium yang terbuat dari berbagai paduan dan digunakan dalam berbagai ketebalan. Ini adalah keputusan yang membuat mobil ini memiliki bobot kering yang lebih ringan dibandingkan dengan mobil-mobil lain yang seluruhnya atau sebagian menggunakan serat karbon. Berat kering 458 Italia adalah 1.380 kg dan 488 GTB 1.370 kg jika Anda memilih opsi penghematan berat. McLaren 650S lebih ringan hanya 40 kg. 9 Ferrari 458 Italia. Setiap pengamatan tentang gaya Ferrari 458 Italia, tentu saja, sepenuhnya subjektif, tetapi, di kantor kami, konsensus yang ada adalah bahwa mobil ini menandai kembalinya Ferrari yang tampak sensasional. Dengan undertray yang datar, namun tanpa aero edge yang jelas, 458 menghasilkan lebih banyak downforce daripada F430, 360 kg, namun juga lebih aerodinamis. Satu perubahan yang jelas dari gaya mobil yang digantikannya adalah bahwa intake untuk pendinginan ruang mesin telah dipindahkan dari sisi belakang mobil ke undertray, sehingga meningkatkan efisiensi secara keseluruhan dan pengoperasian diffuser belakang. 10 Ferrari California T. Ini adalah versi baru dan lebih baik dari Grand Tourer hardtop lipat Ferrari, California T. Model baru ini merupakan facelift yang cukup besar dari California yang sudah berusia 6 tahun, dengan tambahan huruf T pada lambangnya yang merujuk pada perubahan paling signifikan pada mobil ini, penggunaan mesin twin turbocharged. Mesin baru ini berkapasitas 3,9 liter, atau 3,85 liter, atau 3855 cc jika Anda ingin benar-benar memilih, bukan 4,3 liter yang lama. Namun dengan adanya dua turbo kembar, tenaga mobil ini meningkat 70 bhp menjadi 552 bhp.